Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku bakal ngasih tutorial ya mengenai UAS TPB. Ini UAS dari tahun lalu ya. Jadi mungkin bisa kita baca bersama-sama. Lapangan Panas Bumi ITB berencana untuk mengembangkan pembangkit dengan siklus double flash. Jadi ini teman-teman. Jadi yang mau di soal ini itu adalah double flash ya, bukan seperti biasa, bukan single flash-nya ya, yang merupakan pertama di Indonesia. Menarik banget nih soalnya nih. Lapangan ini memproduksi fluida dua fasa dengan entalpi segini. Ini salah satuannya mestinya kilojoule per kilogram dengan wellhead pressure 20 bar. Total produksinya segini, 400. Lalu ada beberapa pada hexparaton 14 bara, lalu dia terturbin 13 bara, lalu brine dari hexparator itu di flasher lagi nih, di flashing, tekanannya diturunin ke tekanan 3 bara. Tekanan 3 bara, dan juga kedua turbin ini memiliki efisiensi 80% dengan tekanan kondensor 0,1 bar. Nah, mungkin yang perlu di-highlight di sini ya, selain beberapa hal tersebut, itu adalah kata-kata kedua turbin. Kenapa ini penting? Ada aku jelasin. Nah, lalu kita disuruh desain pembangkit dengan siklus ini secara lengkap. Mungkin bisa kita lanjut ke di Pipo ya. Jadi sebenarnya di Pipo itu udah terdapat siklus yang lengkap gitu ya. Jadi dari wellhead, dan ini mungkin tadi aku sudah catat juga beberapa singkatannya, mungkin teman-teman jadi bingung ya. Jadi PW itu production well ya. Jadi di sini dia akan ke silencer beberapa, lalu juga tapi ke cyclone separator. Harus setelah itu dia ke moisture removal, juga valve bla bla bla, ada steam ejector juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Tetapi perlu diingat nih teman-teman ya, ini itu simplified. Jadi di sini itu dia turbin 1 dan turbin 2 digabungkan di satu poros. Sebenarnya ada dua cara ya teman-teman. Jadi ada dua cara sebenarnya teh. Yang pertama, setelah keluar dari HPT dia digabungin nih sama yang dari sini. Bisa juga langsung begitu sih. Jadi ada dua turbin yang berbeda tapi satu poros, itu juga bisa aja. Tapi memang kebanyakan itu tuh dua turbin satu poros. Jadi mungkin kalau teman-teman disuruh menggambarkan, bisa menggambarkan ini ditambah ini nih teman-teman. Dan di sini jangan lupa ada kondensat well gitu, kondensat injection well, jangan lupa teman-teman. Dan untuk kondensat sendiri juga ada dua nih teman-teman, bisa digabungkan lalu dicampur begitu ya, atau dipisahkan masing-masing. Nah, tapi kalau menurut aku, karena di soal tadi itu tekanan kondensatnya itu sama, itu sebenarnya bisa juga digabungkan langsung gitu, karena tidak ada perbedaan, kecuali tekanan kondensatnya dibikin berbeda. Itu mungkin memakai dua kondensat berbeda, karena kalau ada dua tekanan yang sama, maka bisa terjadi seperti tekanan balik begitu ya. Lalu ada juga gambarkan diagram TS siklus ini dengan jelas. Nah, mungkin sebelum menggambar diagram TS, nih teman-teman ya, aku bakal ngegambar beberapa komponen yang penting. Mungkin kalau teman-teman ini itu close book gitu ya, mungkin lupa ada ball valve dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa disederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. Bentar. Jadi dari well jadi dari WHH gitu ya.
Mungkin aku agak kacau ya pakai Pantap. Lama nggak pakai Pantap, jadi aku pakai sip-sip aja ya teman-teman. Jadi dari wellhead begitu ya, dari wellhead anggap aja ini wellhead begitu ya. Dari wellhead dia akan ke flasher ataupun separator ya, sama aja karena di sini dia tekanannya turun. Itu bisa aja turun karena perjalanannya, jadi di piping ada loss ataupun bisa turun karena emang sengaja diturunkan nih teman-teman. Dia akan ke flasher. Nah, tapi sebenarnya nih teman-teman, kalau misalkan kita disuruh gambar secara jelas, sebenarnya di sini itu ada yang bisa dianggap sebagai valve. Kenapa? Karena di valve itu prosesnya itu central peak atau entalpinya sama. Jadi di sini bisa kita asumsikan bahwa dari wellhead ke separator itu cuma terjadi penurunan tekanan, hanya sama. Dengan H1 sama dengan H2, artinya kan tidak terdapat heat loss begitu ya teman-teman. Jadi di sini gampangnya dia akan terjadi kenaikan fraksi uap. Mungkin bisa kita cek juga ya. Ketika P20 bara dengan H1300, dia XPH ya teman-teman, dia itu X-nya 20,7% kualitas uapnya untuk nanti. Tapi nanti aku akan buktikan bahwa nanti ketika dia tekanan diturunkan dengan tidak terdapat loss, tidak berarti loss, dia akan lebih tinggi kualitas uapnya. Lalu nih teman-teman, setelah dari sini, ini itu mungkin aku sekaligus menuliskan step-nya ya. P-nya itu 14 bara. Sementara di WHP di wellhead ya, P-nya 20 bara. P-nya 20 bara dengan m.400 kg per second, hanya 1.300 kilojoule per kilogram. P14 bara, nanti dia akan dipisahkan nih teman-teman. Jadi dia dipisahkan menjadi uap dan air, fasa cair. Untuk uapnya sendiri bisa dilihat bahwa di sini dia mengalami penurunan nih teman-teman, 13 bara. Ya, kita bisa menganggap dia itu turun secara isentalpik lagi. Jadi entalpinya sama. Kenapa tidak bisa ya? Sudah lama tidak menulis teman-teman, maaf ya. Entalpinya sama dengan kayak ada valve begitu ya teman-teman. Di mana di sini P-nya 13 bara. Sebentar aku turunkan dulu.
Ya udahlah, aku sudah di dalam menggunakan OneNote teman-teman. Ini kenapa selalu ke sini ya? Oke lah, abaikan aja ya. Jadi dia jadi P-nya jadi 13 bara dan keluarnya itu 0,1 bara ya. 0,1 bara keluar. Keluarnya 0,1 bara. Dan aku nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Hmm. Ya sudahlah. Mari kita gunakan tanda pagi, walaupun aku udah lama gak nulis di Pentap ya. 0,1 bara, awalnya 13 bara. Dan dari sini, dia akan di flashing nih teman-teman. Akan di flashing ke 3 bara. Nah, udah cukup bagus nih tulisannya. Dan dia akan menuju ke low pressure. Ini HPT ya. High pressure turbine, ini low pressure turbine. Mungkin ya biar rapi. Saya tulis gini aja, 2 LPT. From pressure. Jadi di sini gampangnya dia akan diturunin lagi ya teman-teman. Jadi gampangnya dia akan ada valve, lalu dia akan dipisahkan lagi begitu ya. Nah, dari sini ke injection valve. Di sini juga ke 0,1 bara dan masuk ke kondenser. Ya mungkin bisa digabungin lah ya ke kondenser. Ini kondenser valve. Ini brain injection valve, injection. Mungkin sekiranya kayak gitu ya. Jadi dari sini itu sebenarnya bisa dibuat diagram apa yang mereka minta. Diagram TS nih teman-teman, diagram TS. Diagram TS-nya bisa dibuat gini teman-teman. Ini kan diagram TS ya. Nah, tadi itu awalnya kan 20 bara. Ini T, ini S. 20 bara. Nah, mungkin dia sekitar sini ya. Nah, dia bakal turunin dulu nih. Karena dianggap isentropik, dia jadi agak mirip gini nih teman-teman. Konstan gitu. Ini dari wellhead mungkin 1, ini ke 2. Kedua ini 14 bara. Dan dia akan dipisahkan nih teman-teman. Akan dipisahkan. Yang satu liquid, yang satu vapor. Nah, dia diturunin lagi dikit banget. 13 bara. Perkiraanku dia akan menjadi uap. Kalau misalkan kita anggap dia isentropik ya, hanya konstan, aku memperkirakan dia akan berada di fase super panas, superheated vapor, bukan di uap jenuh ya, perkiraanku. Tapi nanti bisa kita cek lah ya, teman-teman. 13 bara. Nah, lalu nih yang 14 bara di sini, dia akan di flashing nih teman-teman. Akan di flashing ke 3 bara. Dari 3 bara ini bakal diubah juga ke sini gitu misalkan ya. Nah, tapi dari sini itu dia bakal diturunin, mungkin bisa kita anggap digabungin ya teman-teman. Jadi dia setelah diturunin dia bakal kegabung gitu ya, kegabung terus ke
0,1 bara. Jadi seperti itu perkiraan ya. Walaupun mungkin bisa beda karena ini cuma perkiraan. Kalau mau yang beneran nanti kita hitung bareng-bareng. Dan sebenarnya udah dihitung juga nih di Pipo kira-kira kayak begitu ya. Kayak gitu nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Menarik nih perhitungannya ya. Oke, jadi sebenarnya di sini aku udah menyelesaikannya, tapi aku bakal nyantumin satu persatu ya teman-teman. Oke, mungkin supaya gampang, aku bakal nge-SS ini dulu dan aku taruh di sebelahnya, walaupun mungkin jelek, emang jelek sih. Nah, oke. Kita menganggap di sini itu tuh isentalpik ya. Artinya di separator inlet, di inletnya nih teman-teman, dia hanya akan sama nih, yaitu 300 kg per kilogram. Dan bisa kita cari X-nya dengan cara XPH. P-nya 14 hanya hanya 1.300. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman. Dengan kita asumsikan dia isentalpik, tidak ada heat loss, cuma ada pressure loss doang di pipa. Dia naik sekitar 4% nih, mungkin 3,3% lah. Dari awalnya 20,7 jadi 24%, begitu ya teman-teman. Nah, terus kita pisahkan nih. Jadi di sini aku sebenarnya udah bikin diagramnya. Ini yang buat high pressure, ini buat yang pressure-nya. Nah, untuk hanya karena dia fully vapor, kita bisa pakai HVP dengan P-nya 14 bara. M-dot-nya gimana? Ya, M-dot-nya tinggal kita kalikan antara X ini dikalikan dengan M-dot. Nah, untuk liquid gimana, Kak? Untuk liquid ya tinggal HLP dengan P-nya sama nih. P-nya 14 bara. Untuk M-dot-nya bisa kita 400 dikurangi ini, ataupun mungkin bisa sama aja sih, ini dikali 1 min X. Nah, jangan lupa X itu fraksi uap. X itu fraksi uap ya teman-teman, bukan fraksi cair. Jadi kita di termo itu biasanya pakainya X itu fraksi uap. Kita tidak tertarik dengan airnya karena yang memiliki energi yang gede itu uapnya gitu ya. Nah, lalu nih ini yang menarik nih. Ini seperti kayak flasher gitu juga nih teman-teman, karena di high insert turbine inlet kita asumsikan dia cuma turun pressure nih, hanya sama. Jadi kita bisa pakai hanya tersebut. Nah, mungkin bisa kita cek ya, bisa kita cek HVP. HVP artinya apa? Entalpi uap jenuh ketika pressure-nya 13 bara itu berapa? 2786,49. Berarti yang di high pressure turbine inlet ini dia akan berada di kanan sedikit nih, bukan di kubah uap, bukan di sini pas nih teman-teman, tapi agak kanan begitu ya. Begitu teman-teman. Kok bisa Kak? Kok bisa tahu? Ya, gampangnya kita bisa nyari SV. Mungkin sebelum itu kita nyari SV dulu ya. SPH ketika dia P-nya 13 bara dengan hanya 2788,9. Coba kita bandingkan SVP yang uap jenuh. Nah, jadi dia sedikit ke kanan dikit ya, selisih 0,005 gitu ya. Ya, dikit banget sih, bisa dianggap uap jenuh juga sih teman-teman sebenarnya ya. Oke. Lalu kita ke pressure turbine outlet. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa nggak kita gabungin aja? Sebenarnya bisa aja nih teman-teman, tapi sebenarnya bakal sama aja nih hasilnya karena efisiensi turbinnya itu dianggap sama. Mungkin kalau efisiensi turbinnya dianggap beda, maka kita nggak boleh nih digabungin kayak gini. Jadi mungkin bisa satu-satu gitu. Jadi
Untuk high pressure turbine outletnya itu dia bakal outlet di 3, lalu bakal digabungin dan dicari campurannya berapa, energi campurannya berapa. Tapi karena di sini efisiensinya sama, artinya kita nggak perlu melakukan hal itu. Nah, lalu bisa kita cari nih di sini, kita pakai cara yang mudah ya teman-teman. Jadi untuk cara sulit mungkin anak-anak mesin lebih tahu, di mana di sini ini S-nya di sini. Ketika dia S-nya dianggap sama, itu artinya S isentropik. Setelah itu bakal dicari H-nya berapa. Tapi sebenarnya bisa kita kalikan langsung nanti H isentropik, nanti delta H-nya itu ya bakal dikaliin 80%. Itu hasilnya sama aja dan aku udah membuktikannya ya teman-teman. Dan yang diajar di kelas juga seperti itu. Kita bisa cari HPS. Nah, HPS P-nya 0,1 dengan S-nya segitu. Nah, udah tahu kan teman-teman? Ya udah, jadi tinggal kita carikan P-nya. P-nya berarti M dot dikali delta H dikali efisiensi kan. Jadi aku M dot kali efisiensi dikalikan delta H-nya nih teman-teman. Dikalikan delta H. Ini kan masih kilowatt ya, kilojoule per second kan kilowatt. Ya udah aku bagi 1000 aja. Berarti untuk high pressure turbine, untuk yang dari Vapor tadi itu tuh dapatnya 56,137 megawatt gitu. Nah, untuk pressure gimana? Kita ulangin dari awal. Nah, hanya sama. Ini kita cari X-nya, XPH. Sama nih. Kalau misalkan teman-teman males gitu ya, misalkan ini kan aku udah buat sedemikian rupa supaya gampang gitu ya. Ya udah tinggal aja copy. Karena di atasnya bakal sama. Nah, bakal sama. Karena di liquid outlet ini udah aku samain kayak wellhead outlet ini, teman-teman. Ya itu tips aja sih. Misalkan kan udah tahu kelanjutannya kayak gimana, bisa memakai hal tersebut. Tapi aku bakal pelan-pelan juga nih di sini. Untuk vapor outlet ya sama. HVP dengan M dot-nya berarti X dikali M dot nih. Nah, tapi semisal ini kan udah aku bikin lagi kan. Ya udah tinggal tuh kopas sama aja kan. Ini juga sama, tapi ya udahlah pelan-pelan ya. HP HLP HL liquid ya teman-teman. Liquid terus M dot-nya ya kita pakai cara yang beda lah ya. Yang ini. Nah, tadi kan ada tuh pertanyaan. Udah dapat satu nih. Berapa total laju air uap yang masuk ke masing-masing turbin? Nah, tadi mungkin aku kelewatan ya, mestinya aku stop dulu di situ. Nah, bisa dapat nih 95,95 untuk high pressure turbine HPT, untuk LPT-nya 37,876 ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi sama kayak tadi, hanya sama. Kita cari S-nya, SPH. Oh, maaf, ini SPH-nya ini 3 bara, aku belum ubah tadi. Berarti S-nya bakal sama. Dan bisa kita cari nih, HPS. Udah deh, ini presentasenya sama ya. Dan P-nya sama kayak tadi, M dot dikalikan efisiensinya dikalikan delta H. Bagi 1000 lah ya teman-teman. Oke, udah deh. Tinggal kita jumlahin, jadinya sekitar 80 megawatt. 70 deh, 70 megawatt. Cara ngitung saya. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pertanyaan terakhir apa? Masing-masing sumber bla injeksi, kondensat, dan brine. Kita yang injeksi yang mudah dulu ya, yang kondensat. Udah aku spoilerin, ya udahlah. Untuk kondensat artinya temperaturnya bakal temperatur saturasi
dari pressure yang ini nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingat, misalkan ketika kita di tutorial, bukan tutorial, di perkuliahan, itu ketika kondenseran itu tuh temperaturnya pasti sekitar 45 derajat. Nah, itu dari situ nih teman-teman. Jadi bisa kita pakai T-sat, T-saturasi dengan P, P-nya apa? 0,1 bara. Sama aja kan? Jadi sekitar 45,8. Dengan M total, bisa kita jumlahin nih teman-teman. Vapor yang tadi ya, yang ada di HPT, sama yang ada di LPT. Begitu. Lalu berapa jumlah sumurnya? Ya kalau mau manual sih gini berarti 3 sumur gitu ya, tapi ya biar agak keren lah ya pakai Ronald. Tuh. Dibagi 50. Nah, 3 sumur. Butuhnya 3 sumur. Nah, untuk brandnya nih, dia agak unik. Karena mungkin kalau teman-teman ingat, silika itu cukup berpengaruh ya untuk injeksi. Dan salah satu masalah kenapa double phase itu tidak digunakan itu ada silika. Gampangnya gini, ketika silikanya cukup besar, maka dia harus langsung diinjeksikan. Kenapa? Karena semakin ini adalah silika scaling index ya. Jadi semakin besar ppm-nya, maka dia itu terbentuknya silika scaling itu bakal semakin tinggi gitu. Jadi semisal nih dia 600 ppm, maka ketika temperatur 150 dia bakal terbentuk scaling gitu, scaling silika, bukan scaling gigi ya teman-teman. Bakal terbentuk scaling silika. Nah, jadi ketika silikanya cukup besar, dia tidak boleh di flashing. Dia tidak boleh di flashing terlebih dahulu, jadi tekanannya dijadiin 1 bar gitu ya, 1 atmosfer, itu nggak boleh. Kenapa? Ketika dia refreshing, temperatur akan turun nih. Mungkin kalau teman-teman bingung, kok di flashing temperatur turun? Kalau teman-teman paham dari termo pasti sudah tahu lah ya. Jadi ketika tekanan turun, temperatur juga turun. Atau mungkin untuk membuktikannya gitu ya, kita cari sini deh ya teman-teman ya. T-sat dari P berapa? Aduh, maaf. T-sat P, T. Nah, 212. Tapi ketika dia diturunin, dia bakal turun nih ke kita 15, jadi 20 ke 14. Dia jadi turun temperaturnya nih, teman-teman. Makanya ketika dia silikanya cukup besar, dia akan diinjeksikan. Yang artinya, kita bisa pakai T-sat P itu berdasarkan liquid outline-nya tadi nih, teman-teman. Yaitu 3 bara. Yaitu 133 derajat Celcius. Dengan M dot-nya sama. Kapasitas sumur ya sama sih, ya tinggal dibagi ya teman-teman. Ini bagi ini ya 4, berarti 6 ya. Atau mungkin pakai round up ya. Round up segini 0,1. 6 sumur gitu. Tapi kalau dia cukup kecil, kita bisa nge-flashing dia lebih dahulu. Kenapa di flashing? Agar liquidnya itu berkurang nih. Dengan liquid berkurang, sumur yang dibor itu bakal lebih berkurang. Walaupun bakal ada penambahan fasilitas flasher, tapi menurutku harganya itu tidak terlalu tinggi begitu ya teman-teman. Flasher inletnya berapa? 1 bar. Jadi dia akan diturunin ke tekanan atmosfer, gampangnya kayak gitu. Dengan hanya sama, yaitu segini, X-nya bisa kita cari XPH 0,06. Lalu ini vapornya hanya ya bisa HP ya, HPP, M dot-nya ya tinggal kita cari. Sebenarnya hanya nggak perlu dicari sih teman-teman. M dot-nya tinggal dikalikan sama yang tadi.
Nah, untuk m.liquid ya bisa tinggal kita kurangin sama yang ini. Nah, ini bisa pakai HL, P, mungkin ya aku lakuin ini supaya teman-teman juga bisa udah lancar begitu ya teman-teman. Untuk T-nya bisa pakai T1T 99. Jadi dia tempatnya nih turun nih teman-teman. Bayangkan nih ya, misalkan teman-teman punya temperatur silika scaling index-nya itu 130 begitu ya, tapi kalian turunin nih sampai X100, nah dia bakal kebentuk silika, apalagi kebentuk silikanya di freezer. Nah, bakal lebih bahaya, ya sama-sama bahaya sih kebentuk silika di freezer ataupun di pipa, tapi lebih aman untuk dijahitan langsung. Begitu. Untuk jumlah sumurnya bisa kita lihat nih. Wah, udah kelihatan banget. Ini kelipatan 50 kan. Jadi cuma 5 sumur nih, teman-teman. Ya, kalau mau round up, M dot dibagi 50, 0,1. Nah, 5 sumur. Jadi, seperti itu ya, teman-teman, untuk tutorialnya. Bisa kita lihat juga di sini ya, untuk kesimpulannya ya. Dengan adanya secondary unit double flash begitu ya. Dari yang awalnya dia cuma 56 MW, dia jadi 70 MW, yang artinya dia itu menambah kapasitas sekitar 20%. 30% nih teman-teman. Nambahin kapasitasnya ya. Jadi dengan double flash itu lebih bagus, pembangkit listriknya lebih banyak yang bisa diserap, tetapi resikonya adalah silikanya. Nah, jadi mungkin ini bisa buat tambahan-tambahan cerita ketika pengerjaan UAS nantinya. Oke, baik. Begitu aja teman-teman dari aku. Semoga UASnya lancar dan ciao.